Buat kalian orang-orang kaya goblok yang berlibur ke luar negeri, yang ketika bertemu kami para pekerja migran Indonesia yang menyebut kami sebagai babu lah, kacung lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini aku ada satu video yang menurutku ya harus gua reaction ya, karena ini menyangkut dari harga diri seorang TKI guys gitu. Gimana videonya? Ini deh guys. Buat kalian orang-orang kaya goblok yang berlibur ke luar negeri, yang ketika bertemu kami para pekerja migran Indonesia yang menyebut kami sebagai babu lah, kacung lah, memalukan Indonesia di luar negeri. Apa kalian tidak tahu? Kami, pekerja migran Indonesia, adalah penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia. Pada tahun 2023 saja, kami menyumbangkan 139 triliun, menjadi penyumbang devisa kedua setelah sektor migas. Bukannya kami dihargai, jasa kami dihargai, tapi kami malah dihina. Ada sekitar 270.000 pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Apakah kalian sanggup orang-orang kaya goblok memberikan kami pekerjaan? Ha? Pemerintah saja tidak sanggup memberikan kami pekerjaan, apalagi kalian. Makanya kami merantau di luar negeri menjadi seorang PMI. Kalau kalian malu ada PMI di luar negeri, ya salahkan pemerintah saja. Kenapa tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya sendiri? Apa kalian tahu orang-orang kaya goblok gimana susahnya cari pekerjaan di Indonesia? Cari pekerjaan di Indonesia itu susah. Kami harus bersaing dengan ratusan orang, bahkan ribuan orang untuk sebuah pekerjaan. Ditambah lagi persyaratannya nggak mau masuk akal Indonesia itu. Umur 25 tahun, tapi harus pengalaman 26 tahun. Harus penampilan menarik, harus bisa inilah, harus bisa itulah. Di Indonesia saja, pekerjaan dibatasi sampai umur 25. 30 tahun di Indonesia sudah dianggap sepuh, dianggap tidak berguna, tua renta. Sedangkan di luar negeri umur 60 tahun, 70 tahun masih bisa bekerja, ya tetap dipekerjakan. Jadi tolonglah buat orang-orang kaya yang berlibur ke luar negeri, kalau bertemu PMI itu atau pekerja migran Indonesia, kalian jangan memandang sebelah mata, jangan menghina. Sengaja kami dihargai saja udah cukup itu. Tidak perlu kan penghargaan sebagai pejuang devisa, dibuatkan logo, dibuatkan patung pejuang devisa, tidak perlu. Kami hanya perlu dihargai layaknya seperti manusia. Ya memang seperti itulah kita dipandangnya oleh orang-orang Indonesia itu. Iya, kita memang babu di negeri orang. Tapi perlu kalian tahu bahwa kita ini lebih dihargai di negeri orang. Keringat kita itu lebih dihargai di negeri orang gitu. Siapa yang perlu disalahkan? Setiap kali kita itu dicaci maki, dihina, kayak kita itu apa ya? Makan sama orang itu gitu. Padahal kita enggak. Kita itu berjuang di sini. Dan perlu kalian tahu, nih guys, perlu kalian tahu, kami merantau itu, kami tidak punya cita-cita sedikit pun untuk merantau gitu. Kami pengennya itu kerja di rumah, kerja di kampung, kerja di Indonesia, tiap hari ketemu keluarga. Ingat guys, kita kesini itu rela meninggalkan keluarga karena kami di sana tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Ini atas dasar kebingungan kita aja. Apa yang mau kita kasih ke keluarga kita kalau kita nggak kerja, kalau kita nggak punya penghasilan? Ya dengan terpaksanya kami ke luar negeri ini bukan karena apa? Karena faktor ekonomi. Iya, kita memang menjadi babu di sini. Kalian mengatakan bahwa kami ini mempermalukan negara lah dengan menjadi babu di negeri orang. Ya kalau kalian nggak terima, kami menjadi babu di negeri orang, siapkan kami pekerjaan di sana. Kami akan pulang. Kami ini bukan apa ya? Kami itu sedih ketika apalagi bulan Ramadan seperti ini. Ketika bulan puasa seperti ini menjelang hari raya, biasanya kita kumpul sama keluarga.
Kita itu nggak punya cita-cita seperti itu, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, nggak punya cita-cita sedikit pun terletak di pikiran kita, di hati kita, nggak ada guys. Untuk terpisah dengan keluarga itu nggak ada sedikit pun. Tapi kami terpaksa, gitu. Hinaan itu kita nggak pernah dihina oleh orang-orang yang ada di negara ini, tapi kita selalu dihina oleh orang-orang sendiri. Sehina itukah kami? Padahal kami ini sampai sekarang masih menjadi penyumbang devisa terbesar. Apa kalian nggak paham devisa itu apa? Bisa jadi yang kalian nikmati itu adalah keringat kami. Bahkan ada yang nggak tahu apa itu devisa, sehingga kami itu dicaci maki. Seperti pertanyaan dari abang ini. Saya akan jelaskan kenapa kami pekerja migran Indonesia disebut sebagai pejuang devisa negara. Kita pahamin dulu apa itu devisa. Devisa adalah suatu alat pembayaran antar negara yang diakui secara internasional. Jika devisa suatu negara selalu bertambah, maka perekonomian di negara tersebut akan berkembang. Devisa dapat berupa wesel asing, cek, valuta asing, surat berharga, emas batangan, dan lain sebagainya. Sedangkan kami, para pekerja migran Indonesia ini, menyumbangkan devisa dalam bentuk remitansi. Secara tidak langsung, negara mendapatkan keuntungan. Remitansi adalah jasa pengiriman uang yang mana pengirim dari Indonesia ke luar negeri ataupun sebaliknya. Dalam hal ini, kami para PMI mengirimkan uang yang kami dapatkan ke Indonesia, ke keluarga kami yang ada di Indonesia. Ini disebut dengan remitansi masuk, yang mana uang yang kami kirimkan ini selanjutnya akan digunakan entah itu untuk membeli kebutuhan pokok, untuk anak sekolah, bahkan untuk modal usaha. Yang artinya uang yang kami kirimkan ini secara tidak langsung membantu perputaran roda perekonomian negara. Perlu digarisbawahi bahwasanya devisa atau remitansi kami para PMI ini tidak masuk dalam pendapatan negara. Di tahun 2023 saja ada sekitar 270.000 PMI yang bekerja di luar negeri. Sedangkan dari tahun 2007 sampai tahun 2023 ada sekitar 4,8 juta PMI yang bekerja di luar negeri. Coba kalian bayangkan jika satu PMI ini saja mengirimkan 1 juta ke keluarganya di rumah, kalian kalikan 4,8 juta total seluruh PMI, maka sudah 4,8 triliun setiap bulannya. Kalikan lagi 1 tahun 12 bulan, maka sudah dapat 57,6 triliun setiap tahunnya. Bagaimana kalau satu PMI ini mengirimkan lebih dari 1 juta? Sudah berapa ratus triliun itu uang yang masuk ke negara. Apa tidak berputar itu perekonomian sebuah negara? Tapi kami PMI masih dipandang sebelah mata. Iya, kita itu memang jadi babu di sini. Tapi guys, biasanya itu yang menghina kita. Yang menghina kita itu biasanya orang-orang yang nggak punya kerjaan, yang nggak kerja di sana, nggak punya penghasilan, yang nganggur gitu. Gue bingungnya itu, kenapa nggak memikirkan masa depannya sendiri daripada harus mencemooh atau menghina orang yang sedang berjuang di negeri orang gitu. Kita itu bukannya sebenarnya kita itu nggak mau sebenarnya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Itu bukan pilihan sebenarnya untuk kita. Seandainya negara menyiapkan kita pekerjaan di sana yang layak, yang seimbang dengan pemasukan dan pengeluaran, kita pasti pulang tanpa disuruh pun kita pulang, gitu. Semua PMI setuju, pasti setuju kalau ada kerjaan di Indonesia yang layak, yang seimbang dengan pengeluaran dan pemasukannya, kita pasti pulang. Nggak usah disuruh itu semua. Ya mohon maaf lah jika kita ini mempermalukan kalian. Kalau kalian merasa malu dengan adanya TKI dan TKW atau PMI yang ada di luar negeri gitu. Mohon maaf lah gitu ya. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Kita nggak punya pilihan lain. Selain kita harus keluar dari negara kita untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk anak dan istri kita. Ya mau gimana lagi? Kita itu bukan dengan terpaksa kami sebenarnya ini. Dengan terpaksa. Nggak ada dalam hati kita, pikiran kita itu punya cita-cita untuk menjadi PMI. Nggak ada. Ini pilihan terakhir guys. Karena nggak ada pilihan lain. Kalau seandainya di tempat kita, di negara kita, pekerjaan itu layak dan gajinya lumayan, saya yakin
PMI yang ada di luar negeri pasti pulang dengan sendirinya. Pasti pulang dengan sendirinya. Tanpa kalian hina pun pasti kami pulang. Kalau gue pribadi, mau kalian hina seperti apapun, gue nggak peduli. Gue nggak peduli guys, gitu. Karena bagi gue orang yang menghina gue tuh, ya bagi gue tuh orang-orang yang nggak penting aja, gitu aja. Kita tuh nggak perlu dibuatin patung lah untuk menghargai PMI, nggak perlu. Cukup kita itu ya dengan dihargai, permudah kita itu, permudah dengan urusan-urusan kita itu, permudah pembuatan paspor atau pelayanan selama kami ada dalam negeri, perlindungan kami selama ada di luar negeri itu dipermudah gitu, dan juga dipermurah. Kami juga tapi cukup itu aja gitu, sudah bersyukur banget gitu. Ini buat negara, ini buat pemerintah, jangan persulit kami ketika kami pulang dari negara orang, karena sekarang itu lagi marak-maraknya. Aduh, kenapa sih nggak bisa ngebedain mana PMI, mana orang yang melancong gitu. Ya kalau orang yang melancong bawa banyak barang gitu nggak apa-apa, diambil cukai. Nah kita yang kerja di sini, kita ini bukan orang kaya, datang ke sini tuh bukan orang kaya. Justru karena kami miskin, kita datang ke sini. Ketika kami pulang bawa oleh-oleh, bawa barang apa Milo lah, dikena cukai lah, apalagi telepon lah, kena cukai lah, kena bayar inilah bayar itulah. Sampainya di sana, ayolah, kita ini bukan kaya, datang ke sini itu bukan karena banyak uang, karena nggak ada kekurangan uang. Datang ke sini nih, itu pun kita beli untuk bawa barang ke sana, itu beli bukan banyak pun, bukannya 1 kontainer, bukan. Itu hanya untuk apa ya, cendera mata lah untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena kita udah bertahun-tahun nggak ketemu sama keluarga, masa iya kita balik dengan tangan kosong? Kan nggak mungkin. Gitulah. Ayolah permudah, wahai pemerintah. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman dan para sahabat, kalau kita mendengar keluh kesah ataupun cerita sedih dari para PMI itu pekerja migran Indonesia, itu pengganti dari kata TKI ya, tenaga kerja Indonesia. Jadi antara TKI dan PMI itu sama saja. Nah, dari keluh kesah yang ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita nggak usah jauh-jauh deh. Kalau rakyat kita, bangsa kita di negeri orang sedang merantau, sedang bekerja, kemudian dihina oleh penduduk yang ada di tempat mereka bekerja, di negara tempat mereka bekerja. Kita ribut kalau soal seperti itu. Nah ternyata dari bangsa kita sendiri yang kebetulan menjadi turis ke luar negeri, yang ketemu dengan para pekerja Indonesia, yang dalam hal ini pekerja mungkin yang masih di level bawah ya, bukan pekerja yang intelek yang pakai dasi, itu mereka ada beberapa oknum, orang-orang kaya yang dikatakan orang-orang kaya bodoh ataupun goblok ini, merendahkan mereka ini, dianggap babu lah, dianggap miskin lah, dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu ini adalah sikap ataupun adab yang tidak baik. Nah, ketika kita dihina oleh warga negara lain di negara orang, kita ribut, netizen ribut. Nah sekarang ada pengakuan dari saudara-saudara kita yang bekerja sebagai PMI di luar negeri, ini dihina ya oleh orang Indonesia sendiri yang kebetulan menjadi turis ke luar negeri. Gimana sikap-sikap netizen ini terhadap orang-orang seperti ini? Nah, masalahnya sekarang adalah bahwa yang namanya pekerjaan apapun bentuknya, itu satu, di mata Allah itu tetap sama. Apapun pekerjaannya. Yang penting adalah bisa memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama kita hidup di dunia ini.
baik itu kehidupan sendiri ataupun kehidupan untuk keluarganya. Dan mereka ini sudah mengaku bahwa mereka tidak mau sebenarnya bekerja di luar negeri. Mereka lebih senang kerja di Indonesia, di dalam negeri, tapi nggak ada pekerjaan yang memungkinkan ya dengan skill mereka untuk bisa bekerja. Ternyata skill mereka bisa dipakai di negara lain, kan aneh. Ya, di negara sendiri skill mereka tidak terpakai, tetapi di negara lain skill mereka terpakai. Kemudian juga keluhannya, yaitu tadi, Pak Ade sendiri ya merasa miris juga ya. Di Indonesia ini kalau melamar kerja, itu persyaratannya sangat banyak. Bisa apa aja kamu. Apa yang sudah kamu lakukan, pengalamannya apa aja. Mana ijazahnya selain ijazah sekolah. Padahal pekerjaannya itu, serabutan, maksudnya serabutan ini, misalkan si A keahliannya bisa mengelas. Tapi pekerja Indonesia, ketika dia bekerja, bukan keahlian mengelas saja yang dia harus bisa. Nah, kalau di luar negeri, kalau dia bisanya ngelas, ya pekerjaannya adalah sebatas ngelas. Tidak ada pekerjaan yang lainnya. Inilah kurang fairnya di Indonesia, ya, untuk dunia kerja seperti ini. Mungkin kalau dunia kerja di Indonesia ini dibagi-bagi berdasarkan spesialisasinya. Kalau dia memang tukang las, ya kerjanya tukang las aja. Jadi pekerjaan yang lain, mungkin ada kerjaan tukang potong, ya potong logam. Ya kerjaannya ada pekerja yang lain lagi yang pekerjaannya memang ahli di bidang tukang potong logam. Jadi nggak merangkap pekerjaannya. Nah, kalau seperti itu, maka peluang pekerjaan di Indonesia akan terbuka lebar. Ini menurut Pak D ya. Dari analisa keluhan-keluhan dari kedua PMI yang sekarang kita tonton. Inilah pentingnya kenapa kita harus bisa memahami, menghargai orang-orang yang bekerja di luar negeri yang pekerjaannya mungkin dianggap ringan, pekerjaannya dianggap sepele, yang ternyata di Indonesia pekerjaan tersebut tidak ada. Peluangnya tidak ada. Sementara mereka bisa ditampung di luar negeri. Nah, bagi orang-orang kaya yang tidak paham, yang mungkin cari duitnya dengan gampang bisa cari duit, ya, sehari bisa dapat 10 juta dengan ongkang-ongkang kaki misalkan. Ya nggak perlulah misalkan harus merendahkan pekerja-pekerja yang notabene mereka bekerja keras untuk keluarganya, untuk diri sendiri. Karena apa? Nasib setiap orang beda-beda. Ya, mungkin orang-orang yang kaya ini nasibnya sekarang bagus. Kita nggak tahu besok, lusa, atau bulan depan nasibnya mungkin terbalik. Jadi, Pak Adi pun menghimbau dari seluruh cerita ini, orang Indonesia sendiri harus bisa menghargai sesama orang Indonesia ketika di luar negeri. Jadi jangan cerita bagusnya aja yang ada di luar negeri. Ini salah satu cerita yang mungkin tidak bagus, tapi ini bagus untuk menunjukkan bahwa ternyata orang Indonesia bisa saja menghina orang Indonesia sendiri. Dan itu wajar. Di setiap negara ada yang seperti itu. Jadi kita nggak usah terlalu kepo deh kalau misalkan orang luar negeri menghina orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ini orang Indonesia menghina ya sesama warga Indonesia di luar negeri. Mereka tidak membutuhkan ya Anda orang-orang kaya memberikan amplop yang berisi duit kepada mereka. Mereka hanya membutuhkan rasa terima kasih. Mereka hanya membutuhkan sikap yang sopan, sikap yang santun layaknya orang Indonesia yang saling mendukung di luar negeri. Itu saja yang mereka butuhkan. Nah, bagaimana pendapat dari teman-teman Pak D? Kira-kira apa nih yang menjadi sebab orang-orang kita sendiri bisa menghina sesama orang Indonesia di luar negeri? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.